bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi semangat untuk menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga saat ini kami ada dalam keadaan yang baik dan diberkati. Dan kami akan menikmati firman-Mu. Pimpin dan urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini adalah tetaplah menjadi orang baik. Kita baca dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam tingkah laku manusia, di masyarakat, di keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Ada yang berlaku baik, sopan, ramah, dan sangat enak untuk dilihat. Tetapi ada juga yang berlaku kasar, tidak menghargai orang lain, sombong, angkuh, yang tentunya semuanya itu tidak enak untuk dilihat. Tanpa kita sadari, terkadang apa yang kita lihat setiap hari itu mempengaruhi perilaku kita juga. Kalau setiap hari kita melihat orang berlaku buruk, awalnya kita akan merasa tidak enak. Tetapi karena sudah sering melihat, lama-lama menjadi terbiasa. Dan pada akhirnya pun kita menganggap berlaku tidak baik itu sudah bukan hal yang tidak menyenangkan, tetapi hal yang biasa. Dan akhirnya kita pun jadi ikut-ikutan melakukannya juga, karena menganggap itu hal yang biasa. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kita ini masih mudah terpengaruh oleh orang lain. Jika orang berlaku buruk, kita balas dengan perlakuan buruk juga. Jika orang berbuat baik, kita balas dengan baik. Kebalikannya, jika mereka jahat juga kita balas dengan jahat. Mereka sombong juga kita balas dengan sombong. Kasar juga dibalas dengan kasar, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari kita hanya membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Tetapi saudaraku, melalui ayat yang kita baca tadi, bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi sekalipun orang berlaku buruk atau tidak baik kepada kita, sudah seharusnya kita tetap berbuat baik. Dan jangan kita menjadi lemah. Tuhan berfirman dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dari ayat ini, dengan jelas Tuhan melarang kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan menghendaki kita berlaku baik kepada semua orang. Bahkan dalam Lukas 6 ayat 27 juga dituliskan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan berulang-ulang mengatakan, tetaplah berbuat baik, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan tahu kalau manusia itu lemah dan mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Sehingga Tuhan perlu mengingatkan kita. Perlu mengingatkan agar kita tetap berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak perilaku atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang terkadang tanpa kita sadari, kita telah melakukannya. Untuk itu, kita perlu menjaga diri, menjaga perilaku agar tetap bisa melakukan apa yang baik. Karena perbuatan baik merupakan cerminan kasih Allah.
Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan sebagai umatnya kita dipanggil untuk meneladani karakternya, yaitu perbuatan baik. Ketika kita berbuat baik, kita menunjukkan kepada dunia bagaimana Allah mengasihi setiap orang. Kasih yang tulus dan tindakan kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk menjangkau orang lain dan membawa mereka mengenal Tuhan. Perbuatan baik juga merupakan buah dari pertobatan. Setelah kita diselamatkan, kita tidak bisa hanya hidup biasa-biasa saja atau seperti hari-hari yang kita lalui. Kita harus hidup lebih baik, hidup lebih saleh, hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Dan salah satunya adalah berbuat baik atau menjadi orang yang baik, sekalipun banyak tantangannya. Tuhan tahu berbuat baik bertentangan dengan keinginan daging kita. Karena manusia pada umumnya ingin hidup seenaknya, maunya menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi dengan berbuat baik itu mengharuskan kita untuk keluar dari semua keinginan itu. Berbuat baik adalah salah satu cara bagaimana kita menunjukkan telah meninggalkan cara hidup yang lama. Dan sekarang kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun manusia mungkin tidak selalu menghargai atau mengakui kebaikan kita, tetapi Tuhan melihat setiap hal yang kita lakukan. Dia tahu ketika kita berusaha berbuat baik, meskipun itu tidak mudah dan kadang kita gagal. Dan Dia akan memberkati kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Sesuai dengan ayat yang kita baca di awal tadi, bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Meskipun terkadang tidak nampak langsung hasilnya, kebaikan yang kita lakukan memiliki dampak yang besar dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ketika kita membantu orang yang sedang kesulitan, kita memberi tanpa pamrih atau bahkan sekedar bersikap ramah, itu sama saja kita dengan menanam benih kebaikan yang mungkin tidak kita lihat hasilnya secara langsung, tetapi pada akhirnya akan tumbuh dan kita akan bisa menikmatinya. Nah, saudaraku yang terkasih, di tengah kesulitan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan selalu menghargai kebaikan kita. Dia melihat setiap perbuatan baik yang kita lakukan dan akan memberikan balasan yang sesuai pada waktunya. Mari kita terus berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik, karena melalui kebaikan kita memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia tentang kasih-Nya. Untuk itu saudaraku, tetaplah menjadi orang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Untuk itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Haleluya, amin. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tidak jemu-jemu dalam berbuat baik dan tetap menjadi orang baik bagaimanapun kondisinya, sehingga kami dapat menjadi saksi tentang kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Mari Tuhan tolong beri kekuatan kepada kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami dan seluruh anggota keluarga besarnya, serta untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai mereka semua, melindungi setiap aktivitas mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang susah, tolong hiburkan. Yang kekurangan, tolong cukupkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka, memberikan jalan terbaik bagi setiap problema mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terang bagi jalan.